Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wal aqibatu littaqwa. Amma ba'd. Sahabat SCM yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema, sebuah motivasi, yaitu bagaimana kita menetapkan target kinerja tertinggi di dalam keseharian kita, lebih-lebih ketika kita menjadi seorang profesional di satu perusahaan. Dalam hal ini adalah teman-teman yang ada di Telkom. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan materi ini dengan ringkas dan dibantu dengan slide yang sudah saya siapkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita bekerja itu konsep dasarnya adalah ibadah kepada Allah. Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar mendapatkan upah ataupun mendapatkan gaji. Tapi lebih daripada itu, di dalam ajaran agama kita, agama Islam, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah bagi kalian. Artinya Allah jadikan bumi ini datar sehingga mudah dijadikan untuk beraktivitas. Mudah dijadikan untuk mencari rezeki. Maka famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini fi manakibiha. Di segala penjuru bumi yang telah Allah ciptakan. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rizkinya Allah. Jadi di sini ayat dijelaskan secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berjalan di atas muka bumi ini. Allah telah ciptakan fasilitas, bumi ini mudah untuk kita injak. Mudah untuk kita berjalan di atasnya. Dalam rangka apa? Untuk bekerja, ya. Untuk mencari rizkinya Allah. Ya. Sehingga mencari rezeki ini adalah perintah Allah. Perintah Allah itu berarti ibadah. Dan tidak hanya sekedar ibadah, ya. Lebih jauh lagi bahwa di dalam proses kita bekerja sebagai sebuah ibadah itu juga sebagai bekal, ya. Bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihin nusyur, wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tempat kembali atau tempat dibangkitkan. Jadi ini adalah konsep dasar bagaimana kita sebagai seorang profesional muslim hendaklah menjadikan pekerjaan kita ini bukan hanya sekedar kerja, tapi itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar ibadah, tetapi memang ini ibadah yang kelak menjadi bekal kita yang akan kita bawa
sampai pada hari kebangkitan. Jadi oleh karena itu kita harus maksimal di sini. Ya. Karena ketika kita bekerja maksimal, hasilnya pun maksimal. Ya. Ya. Kama tazra' tahsud. Ya. Sebagaimana kalian menanam, ya, maka kalian juga memanen. Sejauh mana kita menanam, sejauh itu pula kita memanen. Sehingga di sini ketika kita bekerja di dalam rangka menanam sebuah amal, dan itu adalah ibadah, nanti itu akan kita panen kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, bekerja adalah ibadah, sehingga kita sebagai seorang karyawan muslim hendaklah menjadikan pekerjaan kita ini adalah bagian dari kebajikan, bagian dari amal saleh. Karena itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun wujud fisiknya adalah bekerja. Ya, wujud fisiknya itu adalah seakan-akan yang dilakukan adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi kalau kita kerjakan ya, dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, maka sesuatu yang penampakannya adalah materi duniawi, tetapi hakikatnya di sisi Allah itu adalah bagian dari amal saleh yang lanjutannya adalah sampai ke akhirat kelak, yang akan dijadikan bekal besok pada hari kiamat. Nah, sehingga di sini setelah kita mengenal ya, bahwa bekerja itu adalah ibadah, ya, maka langkah yang berikutnya ya, yang harus kita kerjakan adalah bagaimana ketika seseorang bekerja, ketika seorang karyawan muslim bekerja, hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Bukan cara sekedarnya. Cara maksimal, yang terbaik, dengan cara yang unggul. Ya. Karena itu adalah sebagai tujuan tertinggi. Ya. Ketika kita melihat bahwa bekerja adalah ibadah, sehingga kita jadikan pekerjaan ini menghasilkan banyak pahala, menghasilkan banyak kebajikan, sehingga dilakukan dengan cara yang terbaik. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kematian, kehidupan itu sebagai ujian bagi kalian. Hidup mati ini adalah ujian. Sehingga kita harus banyak beramal di sini. Pekerjaan kita itu harus membuahkan sesuatu. Ya. Sehingga di sini ada pancingan, ada rangsangan untuk kita membuat target yang tertinggi. Ya. Target yang terbaik, karena itu memang menjadi tujuannya. Supaya kamu ya, tampak di sisi Allah menjadi hamba yang terbaik amalnya. Ketika kita memahami konsep ini, ya, bahwa capaian yang ingin kita capai, ya, target yang ingin kita capai adalah target yang terbaik, ya, target yang ahsanu amalah, maka disinilah kita melakukan proses yang terbaik pula, ya, supaya tujuan, ya, target yang ingin kita capai itu tercapai secara maksimal. Ya. Karena kita ingin membuktikan bahwa diri kita ini sebagai seorang profesional muslim adalah memiliki sosok ahsanu amalah, ya. Ahsanu amalah, memiliki target yang terbaik, ya. Ya, target yang tertinggi, ya. Dan itu didapat ketika kita melakukan segala upaya dengan cara yang terbaik pula, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ya,
Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya supaya di dalam bekerja itu, di dalam beramal itu menentukan capaian-capaian target yang maksimal, ya. Target yang unggul. Karena itu dicintai oleh Allah. Jadi orientasinya adalah dicintai oleh Allah, ya. Dicintai oleh Allah. Sehingga orientasinya pun tertinggi gitu ya, Allah gitu ya. Bukan sekedar makhluk, tapi Allah, ya, pencipta. Sehingga targetnya adalah final gitu. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai. Jadi Allah mencintai idza amila ahadukum, jika salah seorang kalian beramal amalan suatu pekerjaan, ya. Jadi Allah mencintai seseorang ketika dia bekerja, ya, dia dalam proses, ya, pekerjaannya, ya, menuju target yang telah dicita-citakan tadi, ya, dilakukan dengan apa? Amalan ayyutskinahu, ya, dengan cara yang mutskin, ya. Mutskin itu artinya dengan cara yang sebagus mungkin, ya, semaksimal mungkin. Sehingga di sini dia melakukan satu pekerjaan dengan cara yang unggul, ya, dengan cara yang maksimal. Sekali lagi, tidak hanya sekedar capaian, sekedarnya selesai, tidak. Ya, tidak hanya sekedar menggugurkan suatu kewajiban, tidak. Ya. Tidak hanya sekedar berangkat, kemudian bekerja lalu pulang lagi, tidak. Tidak hanya sekedar rutinitas, tapi memang ada capaian-capaian target maksimal, dan target itu menjadi sebuah keunggulan gitu. Ya. Nah, ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ketika ada salah seorang sahabatnya ketika menggali kuburan atau menggali liang lahat, ya, sebagai lahan untuk pekuburan, ya, karena ada jenazah yang hendak disemayamkan. Sahabat, ya, ketika membuat liang lahat tadi itu terkesan bengkak-bengkok, ya. Ya, tidak lurus, ya, tidak maksimal. Sehingga Nabi memerintahkan luruskan, artinya dimaksimalkan, diperbaiki. Tidak hanya sekedar mendapatkan target liang lahatnya selesai, tidak. Luruskan, ya, perbaiki. Ya. Sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah ini nanti berpengaruh terhadap siksa kuburnya atau pahala kuburnya, alam barzahnya? Kata Nabi, tidak. Tidak ada pengaruhnya. Tetapi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutskina. Sesungguhnya Allah, ya, suka kalau hambanya tadi melakukan satu pekerjaan dengan target maksimal, artinya dengan cara yang terbaik, bukan asal-asalan jadi, ya, bukan asal-asalan selesai, tidak, tapi dilakukan dengan cara yang maksimal, ya, cara yang unggul, target yang terbaik tadi, ya, capaian yang terbaik. Nah, seperti itu, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu urusan pekerjaan. Padahal pekerjaannya tadi sederhana, menggali liang lahat, ya. Ya. Hanya sekedar bengkok gitu, Nabi perintah untuk diluruskan supaya, ya, maksimal bagus targetnya, bukan sekedar selesai. Nah, dari hadis ini, ya, sahabat-sahabat semua, bahwa demikian pula ketika kita menggeluti satu pekerjaan, ya, hendaklah dikerjakan dengan cara yang unggul dan maksimal. Ya, sehingga capaiannya juga capaian yang maksimal. Ya, seperti itu, ya. Ketika kita memahami hadis ini, ya. Nah, kemudian targetnya yang tinggi tadi, target yang maksimal tadi, target yang unggul tadi itu sebenarnya identik dengan cita-cita yang tinggi pula, ya. Artinya apa? Kalau orang itu memiliki cita-cita tinggi, dia punya target tinggi juga. Target yang tinggi itu menunjukkan juga identik dengan cita-cita seseorang yang
tinggi. Ya. Jadi punya masa depan. Ya. Orang yang punya cita-cita, orang yang punya mimpi besar, dia punya masa depan. Dia punya target. Targetnya adalah maksimal. Bukan sekedar selesai saja, bukan sekedar menggugurkan tugas, bukan sekedar rutinitas, tidak. Tetapi dia ada upaya, target yang terbaik, ya, target yang maksimal tadi. Ya. Sehingga itu adalah merupakan perwujudan ya dari cita-cita seseorang atau perwujudan dari semangat seseorang itu dalam rangka untuk mencapai targetnya tadi yang diinginkan. Tentu bagi seorang mukmin, ya, dia akan mengikuti karakteristik Islam. Ya, Islam itu tinggi. Ya. Al-Islamu ya'lu. Ya. Wala yu'la alaih. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Tinggi dalam kemuliaan yang dimaksud. Bukan tinggi dalam kesombongan. Tinggi dalam keunggulan. Ya. Ya. Tinggi dalam pencapaian target kebaikan tadi. Ya. Sehingga ya target yang tinggi tadi itu menggambarkan betapa seseorang itu memiliki integritas yang tinggi, gitu ya. Memiliki komitmen yang tinggi, dan ini sebenarnya sifat ya, sifat karakter yang sangat mendasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap profesional Muslim, ya. Karena Islam memerintahkan itu. Jadi saya memiliki target tinggi ini, saya ingin mewujudkan saya seorang Muslim. Dan Islam menempel di tubuh saya. Islam menempel di perilaku saya. Islam menempel di dalam sikap saya. Sehingga apa yang saya kerjakan di dalam pekerjaan saya pun harus memiliki target yang mulia, target yang unggul, target yang tinggi. Ya. Wala yu'la alaih. Ya. Sebagaimana Islam juga sangat mulia, sangat luhur, sangat tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Ya. Bahkan umatnya pun disebut kuntum khaira ummah. Ya. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Ya. Umat yang terbaik. Nah, jadi oleh karena itu, kita semua khususnya sebagai seorang karyawan Muslim, ya, profesional Muslim, adalah memiliki target, ya, capaian yang tinggi, karena itu juga identik dengan wujudan cita-cita yang tinggi, mimpi yang besar. Ya. Karena terkadang manusia itu ya lebih ditentukan oleh ghirah ataupun himmah, ya, cita-cita ataupun keyakinan mereka untuk mendapatkan sesuatu. Ya, antusias mereka di dalam mencapai sebuah target. Makanya ada satu istilah yang disebutkan oleh para ulama, idil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi seseorang itu sesuai dengan tekadnya tadi, ya, sesuai dengan cita-citanya tadi yang tinggi untuk mencapai sebuah cita-cita, mencapai sebuah target, gitu ya. Rufi, dia akan diangkat, ya. Karena memang manusia itu sesuai dengan prasangkanya. Manusia itu juga sesuai dengan cita-citanya. Jadi muncul keyakinan di situ. Wa kullu man lam ya'taqid, dan setiap orang yang tidak punya keyakinan, ya, lam yantafi, maka dia tidak bisa mengambil suatu manfaat. Artinya tidak ada manfaatnya. Ketika kita melakukan sesuatu, dalam hal ini ada suatu pekerjaan, kemudian tidak ada keyakinan, tidak ada nilai tekad di dalamnya, tentu akan mandek di tengah jalan. Tentu di situ dia tidak akan ada target yang tinggi, ya, karena memang tidak ada roh, ya, di dalam dirinya, tidak ada keyakinan yang maksimal, ya, tidak ada tekad yang bulat, ya, sehingga tidak tercapai targetnya. Jadi oleh karena itu tekad
keyakinan ini adalah power gitu ya, kekuatan gitu ya, kekuatan mental spiritual yang itu sebagai energi positif yang bisa menjunjung tinggi ya seseorang ya, yang memotivasi untuk senantiasa mencapai sebuah target yang tinggi dan menentukan target yang tinggi tadi ya, karena dia memang didorong dalam dirinya sebuah cita-cita tinggi ya, untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luhur untuk mendapatkan yang luhur, target yang unggul ya, dia akan mendapatkan sesuatu juga yang unggul ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam mencapai target yang tinggi di dalam pekerjaan kita, kita harus berangkat pula dari sebuah filosofi yang sangat mendasar, bahwa dunia ini, dunia yang kita injak sekarang, dunia tempat kita duduk, dunia tempat kita bekerja sekarang, itu adalah ladang, itu adalah kebun, itu adalah sawah. Ya. Untuk apa? Untuk kita tanami, untuk bercocok tanam. Ya. Kita menanam tadi, dan kita memanen gitu. Karena memang dunia itu artinya mazra'atul akhirah. Dari akhirat. Muslim, seorang karyawan muslim, profesional muslim, dia memiliki ya, target yang begitu jauh ya, ke depan. Tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat. Ya. Sehingga dia jadikan dunia ini sebagai ladang untuk ditanami sebanyak-banyaknya, sebaik mungkin. Tentu dengan kualitas yang terbaik pula. Karena sayang, kalau bibit yang ditanam, benih yang ditanam, ya, bibitnya tidak berbobot, tentu nanti panennya juga sia-sia. Ya. Ketika benihnya tadi itu adalah ya, benih yang asal-asalan, tidak berkualitas, tentu hasilnya juga tidak berkualitas. Nah, disinilah filosofinya, seorang muslim harus memiliki target yang besar, ya, target yang tinggi, ya, sehingga itu adalah bagian dari sebuah ladang amal gitu, ya, sehingga dia maksimal, memperbanyak, ya, dan melakukan dengan cara yang terbaik, ya, berkualitas, karena dia yakin suatu saat dia akan memanennya di sini. Dengan filosofi ini, dunia mazra'atul akhirah, dunia ini adalah sebagai ladang untuk kita bekerja, ya, dan hasilnya nanti kita panen di akhirat, ya. Sehingga pekerjaan kita ini ya, tidak hanya pekerjaan yang materi yang tampak oleh panca indera kita, tapi juga pekerjaan yang sifatnya immateri, ya, yang tidak tampak, ya, dengan menjaga niat, ya, menjaga motivasi tadi, menjaga komitmen, menjaga integritas, menjaga cita-cita, ya, untuk senantiasa optimis, ya, ya, senantiasa eksis, ya, senantiasa energik, ya, ya, senantiasa produktif, ya. Karena Allah mencintai seorang mukmin yang senantiasa produktif, mukmin yang baik, ya, mukmin yang kuat. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya kajian SCM kali ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk senantiasa memiliki cita-cita yang besar, ya, keinginan yang besar, cita-cita yang tinggi, ya, sehingga menentukan target yang tertinggi, ya, dan menjadikan bagian pekerjaan kita sebagai ibadah, ya, sehingga hasilnya pun tidak hanya sekedar hasil keuntungan duniawi, tetapi juga hasil itu adalah keuntungan akhirat, karena dunia tempat kita bekerja ini adalah sebagai ladang
dan akhirat kelak nanti tempat di mana kita memanen dari segala apa yang pernah kita tanam di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.